kita bisa kembali bertemu dan kita mau sama-sama bersyukur juga rekan-rekan yang ada di daerah yang mengikuti melalui Zoom. Mari sama-sama kita mau beribadah pagi hari ini dan bersyukur kepada Tuhan sebab Dia adalah gembala kita yang baik. Amin. Mari kita berdiri sama-sama bersukacita dan memuji Tuhan untuk memulaikan devotion kita di pagi hari ini. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Kembali dari awal, Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Kau Juru Selamat kami, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik. Tuhan Yesus Juru Selamat, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik. Kami ini milik-Mu, kami ini milik-Mu, kami ini milik-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Kami ini milik-Mu ya Tuhan, untuk itu kami bersyukur dan kami bangga memiliki Bapa Tuhan Raja yang Maha Kuasa, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus yang berdaulat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan dan segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Untuk itu kami mau sama-sama bersekutu, bersyukur di devotion pagi hari ini dengan semua rekan-rekan yang ada di tempat ini dan juga yang ada di daerah Tuhan. Biar sukacita, pengertian, hikmat, iman, kasih daripada Tuhan dari surga-Mu memenuhi hati kami, agar supaya Tuhan kami dengan segenap hati kami, dengan sepenuh hati kami mau datang beribadah dan memuji, memuliakan Engkau. Kami juga mau dibekali dengan firman-Mu yang menguatkan kami untuk terus berakar, bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Engkau pimpin hamba firman-Mu juga yang akan menyampaikan kebenaran-Mu sebentar Tuhan. Kami percaya biar ibadah ini menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali semuanya dan mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita nyanyikan satu pujian, walaupun gunung tak berpindah.
harapan, melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Biar kami mau tetap beriman kepadamu, Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menyertai kehidupan kami. Nyanyikan dari awal. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Amin Tuhan. Iman yang mari kita bangkit berdiri sambil nyanyikan dari ref. Padamu Tuhan yang setia, walaupun gunung tak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Asal Kau tetap bersama dengan kami Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu
Kami tetap percaya rencana-Mu yang terindah Tuhan. Amin. Takkan pernah berubah. Oh, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kembali katakan, walaupun gunung tak berpindah, Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya yang punya hanya Engkau yang memiliki kuasa dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang. Saya mengundang Bapak Pendeta Yusak Wijaya untuk memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan. Padamu Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, begitu indah pujian yang kami lantunkan kehadirat Tuhan. Biarlah itu bukan sekedar sesuatu yang keluar dari bibir kami, tetapi sungguh merupakan ungkapan isi hati kami ya Bapa. Pernyataan iman kami di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau sudah melayakkan kami untuk menaikkan pujian kehadirat Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pakailah Tuhan waktu yang sangat singkat ini. Pakailah hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Dan berbicaralah di tengah-tengah kami. Bukalah hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus memimpin seluruh pemberitaan firman Tuhan ini sampai ibadah ini selesai. Terima kasih ya Bapa. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jika di musim semi kehidupan, saudara ngerti maksud saya ya, ketika semuanya lancar ya, usaha berhasil, lalu karir kita menanjak, kebutuhan kehidupan kita memadai, benar-benar dalam satu situasi financial freedom, kita bisa berkata, saya percaya Tuhan. Tapi pertanyaannya, bagaimana saat mengalami di musim dingin kehidupan? Artinya datang masalah bertubi-tubi. Persoalan yang kita nyatakan, yang kita gumuli belum terjawab dalam doa, tetapi sudah datang lagi persoalan yang lain. Teman-teman, keluar dari bibir kita mungkin, saya lelah berdoa. Saya kecewa. Harapan tinggal harapan, tidak pernah ada jawaban. Dan saya ragu, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Nah teman-teman, pertanyaan buat kita adalah, apakah itu iman yang ada pada kita? Iman yang tergantung pada situasi, kondisi yang ada. Jadi iman kita itu seperti termometer. Bagaimana kondisi suhu atau tubuh kita, dia akan mengikuti. Ataukah iman itu menjadi satu termostat yang mengatur dan tidak tergantung oleh situasi lingkungan yang ada. Bahkan dia mengatur lingkungan yang kita alami, terutama di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, apakah iman yang hanya ada di dalam pikiran dan perkataan itu saja? Ataukah iman yang benar-benar terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, hari ini kita belajar 2 ayat, yaitu hubungan antara iman dan perbuatan. Nah, 2 ayat ini teman-teman yang kasih Tuhan menunjukkan bahwa iman bukan hanya sesuatu yang kita yakini, tetapi juga sesuatu yang harus kita hidupi. Nah, kita melihat di dalam 2 ayat ini,
Yaitu Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya sengaja kasih abu-abu ya, itu sebagai referensi, bukan referensi, tambahan ya. Dikatakan itu menjelaskan yang pertama ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, itu menjelaskan bahwa kita tahu alam semesta ini diciptakan begitu rupa oleh Tuhan. Kita tidak pernah lihat, tapi iman kita mengingatkan kita. Nah, Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dan ayat 20 menekankan lagi apa? Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dua ayat ini kita melihat ya, tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi. Nah, di Ibrani mengatakan dalam 11 ayat 1 menjelaskan apa itu iman. Sedangkan Yakobus 2 ayat 17 menjelaskan bagaimana iman itu terlihat. Yang satu bicara tentang dasarnya, esensi iman, satu lagi tentang buktinya. Nah, saya ajak melihat ya, sebenarnya Ibrani 11 ayat 1 ini bisa dikotbahkan tersendiri dengan Yakobus 2 ayat 17. Tetapi karena ini kita gabungkan, lalu kita melihat bagaimana relasi antar keduanya. Nah, kita akan kupas tentang Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dari sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, teman-teman kasih Tuhan, pertama kita lihat ini, iman adalah dasar dan bukti di dalam Ibrani 11 ayat 1. Teman-teman, iman pertama adalah dasar. Dasar itu adalah satu fondasi. Kata dasar berarti satu fondasi, dan fondasi itu begitu penting di dalam banyak kehidupan yang kita jumpai. Misalnya fondasi untuk satu rumah, walaupun fondasinya tidak terlihat, itu bagian yang tidak terlihat itu yang menjadi paling penting. Kenapa? Menentukan berapa lama rumah itu bertahan, ya, berapa kokohnya dia. Nah, kenapa teman-teman? Karena iman itu dikatakan dasar, dia menjadi sesuatu yang menopang hidup kita. Jadi tanpa dasar yang kuat, hidup kita mudah goyah. Nah, tapi dengan iman, kita tetap berdiri meskipun badai datang. Tapi tanpa iman, kita mudah goyah. Kita cepat menyerah, kita hidup dikuasai oleh keadaan, tetapi dengan iman, kita bisa tetap berdiri, bahkan saat badai datang. Kita bisa bayangkan begini, teman-teman yang kasih Tuhan. Misalnya ada jembatan di tengah kabut. Lalu kita bayangkan, ada seorang berdiri di depan sebuah jurang yang besar, dan di depannya itu ada jembatan, tapi tertutup kabut tebal. Dia tidak bisa melihat ujungnya. Dia tidak tahu kapan jembatan itu kuat. Apakah jembatan itu kuat dan kokoh. Dia tidak tahu apakah yang ada di seberang jembatan itu. Bagi dia hanya ada dua pilihan. Pertama, dia berdiri diam karena takut, atau dia melangkah dengan percaya. Saudara, itulah iman. Saya mengajak melihat contoh yang lain, teman-teman. Jadi ketika kita mengalami ekonomi yang sulit, yang sebentar lagi kita katakan di dalam Game of Thrones, ya, winter is coming, ya. Kita mulai lihat kan nanti bekerja di wacananya akan 1 minggu dikurangi ya, 1 hari begitu ya. Dan itu diharapkan bisa menghemat BBM 20%. Menunjukkan apa? BBM kita sudah makin stoknya menipis. Kalau perang itu eskalasinya terus meningkat. Kita doakan tidak terus terjadi peningkatan ya. Trump sudah mengatakan bahwa dia menang. Tapi yang dari Irak mengatakan itu bohong. Mereka justru nggak pernah mau diajak damai untuk gencatan senjata. Nah, teman-teman kasih Tuhan, ketika ekonomi sulit, lalu kesehatan kita terganggu, atau keluarga kita bermasalah, iman yang kita miliki membuat kita tetap percaya. Kenapa? Karena kita pegang janji Tuhan, dan kita tahu Tuhan pegang kendali. Disitulah ada harapan. Tetapi harapan tanpa iman itu adalah kesia-siaan. Teman-teman kasih Tuhan, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagian B kita lihat ya. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi teman-teman, iman itu bukan sekedar, oh semoga
Atau mudah-mudahan iman adalah keyakinan yang teguh. Walaupun belum lihat, kita sudah percaya. Kita lihat teman contoh dari tokoh-tokoh Alkitab, Nuh. Waktu Tuhan perintahkan Nuh mendirikan batra yang begitu cukup besar, ya, lalu kemudian didirikan di atas bukit, dan waktu itu belum ada tanda hujan sama sekali. Tetapi teman yang kasih Tuhan, Nuh tetap melakukannya. Itulah iman. Lalu contoh Abraham. Waktu Tuhan minta dia untuk meninggalkan keluarganya, meninggalkan satu comfort zone yang dia sudah nikmati, ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Tapi Tuhan tidak beritahu harus kemana. Teman-teman, Abraham taat melakukannya. Teman-teman, kita melihat seperti seorang petani. Waktu dia menanam benih, dia belum melihat hasilnya. Tapi dia yakin akan ada panen. Itulah iman. Percaya sebelum melihat. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, seorang ibu yang duduk di ruang tunggu di rumah sakit. Anaknya sedang di ruang operasi. Dokter belum keluar, tidak ada kabar, jam terus berjalan. Dan sementara lampu di depan kamar operasi masih terus menyala, ya, menandakan operasi belum selesai. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, orang lain mungkin panik. Tapi ibu ini hanya menutup mata dan berdoa. Dia katakan apa? Tuhan, aku tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Tetapi aku percaya Engkau pegang anakku. Engkau ada bersama dengan anakku. Engkau hadir di sana. Saudara, itulah iman. Iman bukan berarti tidak takut. Tetapi iman adalah memilih percaya di tengah ketakutan, di tengah kegagalan, di tengah kekecewaan, di tengah kerugian dan banyak hal-hal yang menyulitkan dan menyakitkan kita, dan lain-lain. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini kita berdoa, doa kita belum dijawab, masalah belum selesai, jalan keluar belum terlihat. Tetapi iman berkata, Tuhan tetap bekerja, walaupun aku belum melihat. Teman-teman, kita lihat bagaimana kaitkan mengenai iman ini, yang dalam Ibrani 11 ayat 1 dengan Yakobus 2 ayat 17. Kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Teman-teman yang kasih Tuhan, kita melihat Yakobus berbicara sangat tegas. Dia katakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Nah, kita mulai bertanya, apa sih iman yang mati itu? Teman-teman yang kasih Tuhan, iman yang mati adalah kita mengaku percaya. Ya, kita percaya Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi. Tetapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Kita mengaku bahwa kita sudah berdosa dan sudah diselamatkan dari dosa kita. Tetapi hidup kita masih sama seperti sebelum kita bertobat. Kita masih mencintai dosa. Teman-teman yang kasih Tuhan, bayangkan kalau kita ada orang yang kita kasihi, dia ditusuk mati oleh belati, ya, dan lalu kemudian kita minta belati itu, apakah kita mau minta belati itu disimpan untuk kenang-kenangan buat kita? Atau malah kita mau buang jauh belati itu, karena apa? Waktu melihat pisau belati itu mengingatkan kita orang yang kita kasih mati karena di situ. Sama dengan demikian teman-teman. Karena dosa kita tahu Tuhan Yesus mati menebus dosa kita. Dan dia mati meregang nyawa, bukan hanya seperti kita melihat gambar salib. Itu tapi kematian sangat mengenaskan. Saya pernah sampaikan kemarin di dalam lukisan-lukisan, ya itu sangat masih sopan para pelukis. Yesus digambarkan dengan ada pakaian yang sangat minim, ya. Tetapi kalau kita baca tentang sejarah penyaliban, itu adalah hukuman yang paling hina yang diberlakukan oleh pemerintah Romawi untuk orang-orang yang non warga Romawi. Kalau Paulus karena dia warga Romawi, dia hanya dipancung kepalanya. Tetapi untuk yang bukan warga Romawi, dia dianiaya dulu, lalu dia diarak sepanjang perjalanan di jalan-jalan utama sampai ke Bukit Golgota. Itu yang dialami Yesus setelah mengalami penyiksaan dan kesakitan yang luar biasa yang dialami,
dan penghinaan bagaimana dalam keadaan benar-benar tidak berpakaian. Teman-teman yang kasih Tuhan, kita sudah melihat begitu sampai Paulus mengatakan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Kenapa dia katakan begitu? Dia mau mengingatkan teman-teman, setelah melihat kasih Tuhan yang begitu besar, yang luar biasa, dan dia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Kebangetan amat sih kita ini kalau sampai tidak mengasihi Tuhan. Itu yang mau disampaikan Paulus. Paulus tekankan, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, kita juga selain mengaku percaya tapi tidak ada perubahan hidup, kita juga mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi saya. Tetapi hidup kita tidak mencerminkan kasih yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Kita tidak merespon dengan tindakan nyata. Tidak ada buah iman. Sepertinya ini tidak berdampak apa-apa. Nah, teman-teman dikasih Tuhan, iman seperti itu dikatakan adalah iman yang mati. Teman-teman, apa yang ingin dikatakan oleh Yakobus? Iman itu harus seperti api, teman-teman. Jika api itu hidup, pasti ada panasnya. Jika tidak ada panasnya, berarti apinya sudah mati. Begitu juga seperti bola lampu. Jika bola lampu itu dia hidup, ada terangnya. Tetapi kalau namanya bola lampu, tapi dia mati, tidak terang, dia mati. Begitu juga kita dengan orang Kristen. Namanya anak Tuhan, namanya orang Kristen, tetapi perbuatan kita tidak memuliakan Tuhan. Perbuatan kita lebih banyak mendukakan hati Tuhan. Teman-teman, jadi iman, ya, jika dia hidup pasti ada perbuatannya. Nah, kita akan melihat bagian kedua adalah iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman yang selalu bertindak. Nah, iman sejati terlihat dari apa? Percaya Tuhan akan menyediakan, tetapi bukan berarti kita berleha-leha. Contohnya seorang petani, waktu dia tahu Tuhan akan menurunkan hujan, ya, Tuhan akan membantu untuk menyuburkan tanah, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau dia beriman bahwa Tuhan yang menguasai alam semesta, Tuhan akan menurunkan hujan, dan walaupun tidak ada tanda-tanda akan hujan, dia sudah harus mencangkul tanahnya. Sehingga waktu hujan turun, air itu tidak turun ke dataran yang rendah, karena tanahnya keras kan. Tapi waktu tanahnya gembur, dia akan buat tanah itu semakin gembur lagi. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, begitu juga kalau kita percaya Tuhan udah menerima kasih Tuhan, tetapi kita tidak menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi sebenarnya kita tidak memiliki iman yang hidup. Juga kita percaya Tuhan sudah mengampuni saya, tetapi kita tidak belajar dan tidak mau mengampuni, sebenarnya kita tidak memiliki iman yang hidup. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, iman yang hidup adalah selalu menghasilkan tindakan nyata. Nah, kita lihat berikut adalah iman dan perbuatan itu bukan bertentangan, tetapi satu kesatuan. Banyak orang yang salah paham. Orang kenapa? Mengira bahwa di dalam Ibrani dikatakan cukup dengan percaya saja. Tapi Yakobus mengatakan harus berbuat. Kelihatannya bertentangan. Ini yang kita sebut sebagai paradoks, ya. Yang kelihatannya bertentangan, tetapi sebenarnya saling bekerja sama, saling mendukung. Seperti teman-teman kalau lihat di mobil. Mobil kenapa kita tahu ada rem, ada rem dan ada pedal gas. Bukankah rem untuk mengurangi kecepatan dan pedal gas untuk menambah kecepatan? Tetapi kenapa dua-duanya ada di situ? Itu yang dikatakan paradoks, teman-teman. Jadi pedal gas dipakai untuk memacu mobil dalam keadaan yang aman, tetapi pedal rem itu diinjak waktu keadaan mendesak atau dalam bahaya. Nah, teman-teman kasih Tuhan, jadi paradoks ini artinya apa? Iman dan perbuatan itu dua hal yang saling mendukung. Nah, jadi akan saling melengkapi. Jadi boleh dikatakan iman itu adalah akar dan perbuatan adalah buah. Jadi kalau ada akar yang hidup, pasti ada buah. Kalau tidak ada buah, berarti akarnya bermasalah. Kenapa saya katakan begitu, teman-teman? Coba kita melihat, apakah tujuan atau objek daripada iman itu sendiri? Yaitu, untuk iman Kristen kita, fokus kita, objek kita adalah, yaitu Kristus sendiri. Nah, ada iman yang fokusnya salah. Kita lihat, teman-teman, ya, dua ini, berikutnya bisa, Pak. Ya.
Oh yang ini ya. Satu lagi. Nah, ini teman-teman kenalkan ya, Jackie Chan ya. Ada yang tahu Jackie Chan nggak? Jago kungfu begitu ya. Dia martial arts, dia punya percaya diri. Dia bilang, "I do what I think what I believe." Yang sampingnya mungkin kalian nggak kenal, ini Francis Schaeffer. Jauh lebih tua, lebih senior. Jadi waktu Jackie Chan, berikan quote ini, saya percaya bukan, eee, ini bukan dia yang buat, tapi ini yang dikatakan oleh Francis Schaeffer. Nah, jadi waktu dia katakan begini, dia punya apa? I do what I think, artinya saya lakukan sesuatu berdasarkan apa yang saya pikirkan, dan yang saya pikirkan berdasarkan apa yang saya yakini. Nah, dia keyakinannya beda teman-teman fokusnya. Keyakinan dia apa? Pada dirinya sendiri, pada kekuatan dia. Maka itu Jackie Chan ini terkenal sebagai seorang bintang kungfu ya, film yang di mana kalau pakai stuntman, kalau bisa dia pakai jalanin sendiri. Makanya banyak celaka dia. Tetapi, eee, Francis Schaeffer waktu dia bilang, "I do what I think what I believe." Dia katakan, "Saya lakukan sesuatu dengan apa yang saya pikirkan, dan yang saya pikirkan itu berdasarkan apa yang saya percaya." Yaitu apa? Kalau saya sebagai anak Tuhan, saya sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, lalu dia mulai pikirkan, begitu besar kasih Tuhan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan demi untuk memuliakan Dia, demi untuk menyatakan kasih saya kepadanya. Itulah yang dimaksud oleh dia. Jadi teman-teman, perkataannya sama, tetapi fokusnya berbeda. Yang satu fokus pada dirinya, percaya diri yang begitu kuat, yang satu lagi fokus kepada siapa? Tuhan, yang menjadi fokus iman dia. Nah teman-teman, itu adalah kesalahan yang pertama ya. Objeknya, iman itu bisa salah. Tapi yang kedua adalah objeknya benar, tetapi gagal di dalam memahami. Kita tahu objeknya adalah Kristus, betul, dan apa yang Yesus katakan. Kita lihat di dalam, slide berikut ini teman, silakan. Kita sering dengar ayat ini bukan ya? Dikatakan Yohanes 14 ayat 13, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Ini kan menjadi satu kalimat yang banyak orang Kristen pegang ini sebagai satu mantra. Jadi kalau minta segala sesuatu dalam nama Yesus, pasti akan dapat teman-teman. Apakah benar demikian? Apakah begitu konteksnya? Tidak. Kalau teman-teman perhatikan, Yesus mengatakan apa? Apa juga yang kamu minta, betul, minta apa saja. Tetapi dikatakan dalam namaku. Artinya apa? Bukan dalam namaku, bukan bim salabim, bukan abrakadabra. Tapi dalam namaku artinya di dalam otoritasku, di dalam kedaulatanku. Aku akan melakukannya. Dan waktu aku melakukannya, tujuan untuk apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Makanya kalau ada orang bilang, mungkin namanya kita sebut saja namanya si Dul. Dia bilang, "Tuhan tolong berikan saya berkat, naikkan karir saya, supaya saya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya akan bagikan, ada kenaikan gaji, kenaikan fasilitas untuk orang-orang yang tidak mampu." Kira-kira kalau Tuhan kabulkan, apa yang terjadi teman-teman? Apakah benar dia akan ini enggak? Mungkin Tuhan akan ketawa aja di atas surga bersama malaikat, "Lihat tuh si Dul, minta diberkati. Selama ini yang dilakukan hidup dia hanya untuk memuaskan keinginan hatinya. Jadi kalau tambah ini lagi, tambah, ini apa, keinginan makin besar." Maka itu Tuhan berikan bukti siapa? Ada orang-orang yang kekurangan seperti Nick Vujicic, ya. Nick Vujicic itu tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi tidak tunggu sampai ada tangan palsu, ada kaki palsu, baru dia bekerja untuk menjadi berkat, untuk melayani Tuhan. Tetapi dalam kondisi yang paling terpuruk sekalipun, dia tunjukkan hidup dia tidak sia-sia. Dia tunjukkan lewat hidup dia bagaimana iman dia adalah iman yang hidup. Dan Tuhan pasti akan katakan, "Lihat, orang seperti ini, ya, walaupun dalam keadaan serba kekurangan, dia bisa, menjadi berkat. Kamu minta tambah berkat lagi. Dengan apa yang ada saja tidak kamu pakai dengan baik, bagaimana untuk hidup, berkenan kepada Tuhan." Teman-teman yang kasih Tuhan, lalu kita lihat juga yang, berikut ini ya, yang ayat berikutnya. Teman-teman sering dengar juga kan? Dikatakan, saya nengok ke belakang padahal ayat itu ada di situ ya.
Oke, Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini adalah satu konsep yang dimana orang benar fokusnya kepada firman Tuhan ya, imannya. Tetapi dia mengertinya salah. Jadi banyak orang hanya mau tahu apa? Saya mau kenal Yesus yang adalah Raja, Yesus adalah yang berkuasa. Tapi Yesus yang menjadi juru selamat yang mati pada saya. Jangan, itu terlalu banyak bicara tentang penderitaan. Saya mau adalah Yesus Raja, saya anak Raja. Sehingga dia tidak mengerti konsep di dalam iman yang benar. Nah teman-teman dikasih Tuhan, sebenarnya waktu Yesus berkata begini, Yesus mau katakan apa? Bahwa Yesus bilang, banyak hal, ini ada dua hal yang bicara tentang biji sesawi, iman sebesar biji sesawi, ya. Tuhan mau katakan apa? Banyak hal yang bisa dikerjakan oleh orang-orang percaya, ya, di luar ini apa, melampaui daripada apa yang pernah dipikirkan. Itu yang dimaksud di situ. Sebenarnya kalau dilihat adalah begini, kalau orang berkata, lihat, saya setuju sekali dengan pujian yang dipimpin oleh Eva tadi ya, bahwa walaupun gunung itu tidak beranjak, tetap percaya. Jadi kalau sebagai orang Kristen teman apa? Kita mungkin mengalami ada sakit kanker atau ada problem yang hebat ya. Berdoa nggak berpindah, nggak mengalami belum ada solusi. Apakah kita tetap percaya ataukah kita menjadi tawar hati? Jadi harusnya apa? Respon kita waktu dengan ayat ini kita katakan walaupun gunung itu tidak beranjak, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Itulah iman teman-teman yang kasih Tuhan. Lalu kemudian ada yang ketiga teman-teman yang berikut adalah benar imannya tetapi setengah jalan. Teman-teman ingat ya waktu Simon Petrus berjalan di atas air ya. Kan kita tahu waktu Yesus melihat Yesus berjalan di atas air, semua murid ketakutan, lalu kemudian mereka bilang itu hantu, tapi Yesus mengatakan, tenanglah ini aku. Nah Simon Petrus langsung bilang, Tuhan jika itu engkau, suruhlah aku ke sana. Saya nggak ngerti loh, saya nggak tahu saudara kalau saat itu ada di perahu bagaimana ya kira-kira? Berani nggak seperti Petrus ini? Berani nggak? Ungkapan saya mungkin saya pribadi takut bilang, kalau benar engkau itu suruh aku ke sana. Paling saya ngomong, kalau benar engkau ke situ, lompatlah kemari Tuhan ya, engkau bisa berjalan di atas air, langsung bisa terbang ya dengan ilmu tanpa ilmu ini apa meringankan tubuh begitu. Tapi suruh ke sana, waduh, pikir-pikir juga ya. Tetapi teman-teman dikasih Tuhan, Simon langsung bilang, kalau benar itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Ini permintaan Simon bukan? Ya. Tetapi Yesus bilang apa? Jangan Simon, ya, bahaya aku saja yang kamu enggak. Yesus bilang, datanglah. Dan Alkitab nggak bilang apa? Teman-temannya dorong. Simon udah bilang sudah datang, dia ragu-ragu. Datang jangan ya. Teman terus dong, ayo mon, ayo mon. Nggak dikatakan, langsung dia lompat teman. Jadi teman dikasih Tuhan, Simon punya iman yang menghadap pada Yesus, yang disebut iman yang supranatural, mengalami hukum alam yang ada. Kan hukum alam mesti apa? Dia bisa berjalan di atas air kalau dianya ada di dalam perahu ya. Tetapi kalau dia langsung di air bagaimana mungkin? Tapi dia bisa berjalan. Tetapi teman-teman, dia berjalan tidak sampai kepada Yesus. Kenapa? Dikatakan dalam Alkitab waktu dia melihat tiupan angin dan topan yang begitu hebat, gelombang, dia mulai ragu-ragu teman-teman. Apakah keputusan saya benar tidak ini? Sikap saya benar tidak? Lalu dia mulai tenggelam. Nah jadi kita lihat teman-teman dikasih Tuhan, inilah iman yang setengah mati begitu ya. Dia tidak langsung menarap pada Yesus. Kata iman di sini waktu dia tenggelam dan Tuhan tolong dia, ini kita belajar satu hal. Waktu dia bilang tenggelam, Tuhan tolong. Yesus dikatakan apa? Langsung memegang tangannya dan angkat dia. Saya bayangkan kalau Yesus bilang, murid nggak tahu diri kamu. Sudah berapa banyak kamu lihat orang buta melihat orang jalan. Bahkan orang mati aku bangkitkan. Sekarang kau tidak percaya padaku? Mungkin Simonnya udah tenggelam ya. Langsung tinggal say goodbye sama Tuhan ya. Tapi Tuhan tahu persoalan Simon dan dia pegang tangan dan dia angkat mereka. Tapi saya mau ceritakan adalah apa? Waktu Yesus setelah angkat dia menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Simon, lalu Yesus tegur.
Mengapa engkau kurang percaya? Nah teman, kata iman ini, kata bendanya adalah pistis, tapi kata kerjanya adalah pisteo. Pisteo itu dipakai di sini dalam bentuk present continuous. Artinya apa? Percaya, artinya percaya terus menerus. Bukan percaya ini, saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya diselamatkan. Tidak. Kata percaya itu adalah percaya di dalam keadaan apapun juga aku akan tetap bersandar pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap memegang Dia sebagai sumber keselamatanku. Itu percaya yang terus menerus, bukan at that moment gitu. Nah teman-teman kasih Tuhan, kita melihat contoh iman yang hidup ya, yaitu dalam diri siapa? Saya ambil satu tokoh Alkitab, Yusuf. Yusuf kita tahu kan, dia dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Apa yang terjadi? Di dalam sumur dia tidak melihat apa-apa. Apa di situ Tuhan kasih penglihatan enggak? Sup, tenang saja. Kamu lihat nanti ya, ada penglihatan. Kamu dibuang ke dalam sumur, ini akan terjadi pada kamu. Ya, semua urutnya ini kronologis. Lalu pada saatnya kamu akan menjadi raja muda. Enggak ada teman-teman. Yang dilihat apa sekelilingnya itu gelap, hitam, sumur itu. Tapi waktu dia lihat ke lubang sumur, di atas ada langit biru. Dan dia tahu, Allahnya tahu keadaan dia. Allah melihat apa yang dia alami. Dan Allah tidak berdiam diri. Lalu Tuhan bekerja menolong dia. Dikeluarkan dari sumur, tapi kemana? Dijadikan budak. Dijadikan budak, dia bekerja dengan baik. Ya, walaupun kadang dia boleh pikirkan dulu keadaan dia berbeda dengan anak yang hilang. Anak yang hilang memuaskan hawa nafsunya dengan semua harta kekayaan yang ada. Tapi Yusuf harus menerima kenyataan di mana dia ingin dekat dengan bapaknya dan sekarang menjadi budak. Dulu begitu diagung-agungkan, disayang oleh bapaknya. Bapaknya bukan orang miskin, paling tidak orang mampu karena dia punya kekayaan yang begitu banyak, Yakub ya. Tetapi karena seperti itu tidak membuat dia jadi patah semangat. Dia jalankan tugas dia sebagai seorang budak dengan baik sampai dia mendapatkan simpati dari Potifar. Dan bukannya dari Potifar, lalu dia diangkat menjadi kepala rumah tangga. Lalu simpati itu datang dari istri Potifar yang mengajak dia berselingkuh, teman-teman. Di sini kita boleh melihat, teman-teman ya, waktu istri Potifar berusaha untuk mengajak dia untuk berselingkuh, ya mungkin mula-mulanya konseling ya, konseling dengan selingkuh itu beda tipis gitu ya. Ya istri Potifar cerita, aku suamiku ini sering keluar kota, nggak memperhatikan aku, dia curhat sama ini, ujung-ujungnya selingkuh begitu ya. Tetapi apa teman-teman yang kasih Tuhan, Yusuf bilang, semua ini ada dikuasakan padaku kecuali engkau, karena engkau adalah istrinya. Dia tidak mau melakukan dosa itu. Nah teman-teman, kita melihat iman Yusuf karena dia menolak. Padahal kalau dia mau ikut ya, kira-kira akan mantap gak kedudukannya? Mantap. Dia disayang oleh Potifar, disayang oleh istri Potifar. Tapi dia lebih pilih apa? Disayang oleh Tuhan. Walaupun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia difitnah, lalu dia dijebloskan ke dalam penjara. Nah teman-teman, waktu dia masuk ke dalam penjara, dari status sebagai kepala rumah tangga ke dalam penjara, apakah Alkitab mencatat Yusuf akhirnya menjadi nggak bisa move on, terus akhirnya frustrasi? Tidak. Dikatakan di dalam Alkitab, dia melakukan apa yang dikerjakannya itu dibuat Tuhan berhasil. Kenapa teman-teman? Dia kerjakan itu dengan sungguh hati, dengan sepenuh hati, dengan full hearted. Sampai akhirnya dia disenangi oleh kepala penjara. Dan pada akhirnya dia baru Tuhan buka jalan bertemu dengan Firaun. Teman-teman, semua yang dialami Yusuf itu dia tidak lihat sebelumnya. Kalau kita lihat apa yang dengan jelas apa yang akan kita alami, itu bukan iman namanya. Yang namanya iman adalah apa? Kita percaya dan tidak melihat, berjalan dan melangkah. Tapi persoalannya teman-teman yang kasih Tuhan, kita ini seperti orang yang punya pengetahuan. Di mimbar dibicarakan, ya. Contohnya yang gampang begini. Kita tahu kalau kita dalam keadaan haus, kepanasan, ya, udara di luar 40 derajat, lalu kalau ada segelas air es, percaya nggak air es itu akan bisa menyegarkan tubuh kita? Percaya kan? Tapi apakah kita mengalami dampaknya? Kalau kita hanya melihat saja, waduh itu bisa menyegarkan, kita tahu itu, tapi kita tidak melangkah dan kita mengambil dan untuk meminumnya. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, jadi di dalam kehidupan kita teman, kita banyak masalah. Ya, kita tidak cukup hanya berkata saya percaya, tetapi kita tetap berdoa. Ya, di dalam pelayanan pun kita tahu
ya dengan firman yang dilakukan. Tetapi kita tidak hanya pandai berfasih lidah, tapi kita harus lakukan firman itu dalam kehidupan kita. Teman-teman yang kasih Tuhan, di dalam relasi kita juga dengan keluarga, dengan anak kita, ya. Waktu kita katakan kita mengasihi, apakah kasih kita adalah kasih yang kita dapat dari Kristus, atau kasih yang sebenarnya punya motivasi tersendiri? Saya kecewa punya teman saya itu seorang direktur utama dari satu perusahaan travel. Dia cerita pada saya, itu kan tiap ini kan dapat tiket gratis ya. Dia cerita, wah Sak, gua kalau ke ini, ya ke luar negeri, udah kemana semua negeri dia udah pergi. Semua cewek gue dicobain Sak, katanya. Ini waktu masih zaman saya masih kerja ya. Karena ketemu udah ngobrol-ngobrol, dia bilang Amerika, Jepang disebutin gitu. Saya bilang, lu nggak takut ya itu dosa? Dia bilang, hah? Lu sudah mengkhianati? Enggak Sak. Justru kalau gue pulang ke rumah, biar capek nih habis dari perjalanan, istri anak ajak, Pak kita pergi ke Taman Anggrek, langsung jalan, sayangnya nambah katanya. Gila benar, makin nyeleweng makin tambah sayang. Saya bilang aja, itu bukan sayang lo kasih lo, karena lu merasa guilty feeling, merasa bersalah. Dia nginyem, diem aja begitu teman-teman kasih Tuhan. Teman-teman kasih Tuhan, jadi dikatakan bahwa di dalam kehidupan kita harus nyatakan kasih kita, menyatakan bukti dari iman kita nyatakan di dalam kasih Tuhan yang sudah kita dapatkan. Teman-teman, kita melihat, mari kita bertanya teman ya, iman seperti apa yang kita miliki? Iman itu berfokus pada Kristus. Tapi waktu Kristus menyatakan firman-Nya, apa kita pegang dan kita pahami dengan benar, lalu kita jalankan dalam hidup kita. Itulah iman yang hidup. Itulah iman yang Tuhan kehendaki. Nah, mari kita bertanya ya hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Iman adalah dasar hidup kita. Tapi iman juga harus dinyatakan dalam tindakan. Nah, mari kita berpikirkan dalam hati kita teman-teman. Apakah saya ini hanya berkata-kata? Ataukah iman saya adalah benar iman yang hidup? Apa di dalam pengetahuan yang saya tahu tentang siapakah Allah yang saya sebut sebagai Tuhan, tetapi apakah hidup saya mentaati kehendak Dia, ataukah sebaliknya saya banyak kali berontak melawan Tuhan? Tuhan perintahkan kepada kita bahwa firman Tuhan mengatakan inilah tandanya kita mengasihi Tuhan, yaitu kita menuruti perintahnya. Sekarang perintah Tuhan yang sudah Tuhan minta kita jalankan, berapa banyak yang telah kita lakukan? Teman-teman dikasih Tuhan, kita pasti ingin memiliki iman yang hidup, bukan iman yang mati. Karena itu marilah kita tetap terus bersandar dan berakar di dalam iman yang berfokus kepada Kristus dan firman-Nya. Iman yang membawa kita kepada hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak mau memiliki iman yang mati. Ajar kami Tuhan, bukan hanya percaya, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi buku yang terbuka, menjadi bukti bahwa iman kami hidup. Kiranya Tuhan, kami tidak hanya mampu berfasih lidah, tidak hanya mampu berkata-kata saya percaya kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupan yang saya jalani hari demi hari, yang kami kerjakan, sungguh jauh daripada apa yang dikatakan iman yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus menanamkan iman yang berakar kepada Kristus sebagai sumber kekuatan, sumber pertolongan dalam hidup kami. Tolonglah kami anak-Mu yang lemah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yusuf Wijaya yang sudah memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan dengan tema berakar dalam iman. Biar kita tetap teguh dan iman kita tetap percaya kepada Tuhan senantiasa. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Siapkan persembahan yang terbaik dan berikan dengan sukacita. Dan kita akan nyanyikan satu pujian sembari rekan-rekan membawa persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu.
topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik, Tuhan memberkati dan mari kita akan berdoa untuk persembahan. Namun saya jemput kita berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang sudah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami setiap saat. Kami percaya bukan hanya secara ekonomi saja, tetapi kekuatan, kesehatan, kasih karunia yang sudah Engkau limpahkan adalah berkat yang tidak dapat kami hitung Tuhan. Dan tidak dapat kami balas dengan apapun selain memberikan seluruh kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau pakai hidup kami ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan setiap persembahan juga yang kami berikan dalam bentuk nominal berapapun itu Tuhan, besar kecil, Engkau yang melihatnya dan Engkau yang memperhitungkannya. Terima kasih buat setiap berkat kecukupan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, biar berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, juga yang melalui Kris dan juga lainnya Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang senantiasa memberkati kehidupan kami, mencukupkan keperluan kami, dan biarlah kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap persembahan ini juga dapat dipakai untuk menjadi jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Dan kita akan menutup rangkaian devotion kita pagi hari ini. Mari kita nyanyikan Kunaikan Syukurku buat hari yang Kau beri. Kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, Selalu baru dan tak pernah terlambat. selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kunaikan syukurku, kunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru. Kembali saya mengundang Bapak Pendeta Yusak Wijaya untuk menutup dalam doa sekaligus untuk doa syafaat. Terlambat pertolongan-Mu besar, setia-Mu di
hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, besar setiamu, berjalan tidak hanya sesaat pada hari ini, pada masa lalu, tetapi sepanjang perjalanan hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang boleh dipegang janji-janjinya, Allah yang mengasihi setiap orang-orang yang bersandar pada Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi ini yang boleh berlangsung dan boleh berkenan bagi Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, khususnya untuk apa yang terjadi di dalam negeri kami dan juga di dalam dunia internasional. Kondisi politik, geopolitik saat ini Tuhan terus memanas dan tidak tahu kapan akan berakhir. Karena itu kami mohon ya Bapa, Engkau yang menguasai pikiran, Engkau yang menguasai hati. Kiranya Tuhan ingatkan setiap pemimpin, para pengambil keputusan dari negara-negara adik kuasa, agar mereka boleh mengerti bahwa disadarkan keputusan yang mereka ambil bukan untuk memuaskan nafsu mereka sendiri, memuaskan keinginan mereka, tapi biarlah itu mereka harus melihat, harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tolong ya Bapak, jangan sampai timbul satu social unrest, satu keadaan sosial yang tidak pernah berhenti dan terus berkepanjangan. Kasihan Tuhan dengan negara-negara yang ada. Kami serahkan pergumulan yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami. Begitu banyak hutang yang harus dibayar dan banyak biaya-biaya yang dikeluarkan tidak menentu arahnya kemana, dan ada banyak kesempatan membuka peluang bagi kelompok-kelompok orang yang untuk mencari kesempatan memperkaya diri. Tolonglah ya Bapak, agar Tuhan menghadirkan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau benar-benar menjalankan pemerintahan, mau menjalankan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan orang banyak. Dan kami percaya Tuhan berkuasa dan masih ada orang-orang yang demikian. Kami juga bersyukur Tuhan untuk seluruh program Yaski yang sudah Tuhan pimpin hingga hari ini. Dan kami percaya Tuhan, berbagai program baik kunjungan ke daerah maupun juga kunjungan yang program-program lain yang dilakukan, semuanya ditujukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolong Tuhan pimpin, sebagaimana tahun-tahun berlalu Tuhan nyatakan keadaan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Dan kami percaya semua program Yaski yang ditujukan untuk boleh menghasilkan buah-buah Injil untuk boleh dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada mengikutinya lewat Zoom. Tuhan tahu semua pergumulan mereka. Tuhan tahu setiap air mata yang dikucurkan. Tolonglah ya Bapa, biar mereka tidak menghadapi semua persoalannya sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan mereka dikuatkan, mereka dihiburkan, dan ada sumber, ada pertolongan yang datang dari Tuhan di dalam waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi anak-anak-Mu ini. Kiranya Tuhan dengar doa kami ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus boleh senantiasa memimpin dan menyertai kita, supaya iman yang diberikan oleh Roh Kudus boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, supaya iman yang kita miliki menjadi iman yang hidup, yang boleh dipakai menjadi berkat dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
ibadah selesai, silakan duduk dan saat teduh.